Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan diadakan setiap Kamis pada pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan pokok-pokok doa kita bersama. Kegiatan Care Group, kelas Discipleship, ibadah IFGF Women, TYNC mulai bulan Desember akan ditiadakan dan dimulai kembali di awal bulan Februari 2024. Doa pagi via Zoom pada tanggal 9 Desember dimulai pukul 5 pagi. Mengajak seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan untuk kita berdoa bersama-bersama. Dan jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Batam untuk mendapatkan informasi seputar gerejawi. Demikianlah pengumuman sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari persiapkan apa yang menjadi doa yang mau kita bawa kepada Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi sama-sama kita. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Mari saudaraku, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih buat kehadirat-Mu Tuhan pada setiap kami pada siang hari ini. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas Tuhan. Kami hanya dapat datang kepadamu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih dapat Tuhan satu sama lain berkumpul di tempat ini untuk datang memuji Engkau, untuk datang memuliakan nama Tuhan. Semua semata-mata karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpengharapan hanya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami datang para umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau membawa doa-doa syafaat kami Tuhan ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau melihat hati kami. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan saat ini. Engkau melihat pergumulan kami Tuhan. Saat ini kami datang membawanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang akan menjawab tepat pada waktunya Bapa. Kami akan sabar menerima Tuhan. Karena kami sudah banyak menerima berkat-berkat ini daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam keadaan sakit.
sakit Tuhan, yang di dalam pemulihan juga Tuhan. Mari Bapa, Engkau Tuhan yang memulihkan mereka, Engkau yang mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka alami, tapi Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang terus memulihkan kesembuhan dari saudara kami Ibu Siska Tuhan, Bapak Bobby Tuhan, oh adik kami juga Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, siapapun Tuhan yang saja di saudari kami Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, Pak Cecep juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemulihan kesembuhan yang sempurna Kau nyatakan Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kepercayaan saudara kami ini Tuhan, agar mereka terus berserah berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat segala pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik perekonomiannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang sanggup menyediakan apa yang kami perlukan Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, kami terus ada dalam lawatan tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan biarlah berhasil Tuhan. Kami serahkan semua kepada tangan pengasihan Bapa saja. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, yang pada minggu-minggu ini Tuhan, oh akan berangkat keluar kota Tuhan. Mungkin Tuhan akan mengunjungi sana saudara, family. Kami berdoa khususnya buat Ibu Intan ya Tuhan. Kalau pada hari ini dia akan berencana berangkat Tuhan ke Jakarta menjumpai anak, mantu dan cucunya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang menyertai Tuhan perjalanannya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Tibakan dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Apapun kendaraan yang ditumpangi, Tuhan campur tangan. Begitu juga dengan Ibu Mei Tuhan, Kau juga memberikan pemulihan kesembuhan kepadanya. Kalau dia rencana Tuhan hari Senin akan juga berangkat Tuhan menjumpai orang tuanya, Engkau juga yang memberkati dia, Engkau juga yang menyertai perjalanannya Tuhan. Tibakan dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap anak-anak kami di tempat ini Tuhan. Oh baik yang masih bayi, balita Tuhan, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya payung perlindungan Tuhan akan senantiasa menyertai anak-anak kami Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan anak-anak kami yang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi Tuhan akan memulai ujian Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau membukakan mata hati pikiran mereka Tuhan, agar mereka dapat mengikuti ujian, agar mereka dapat Tuhan menjawab segala soal-soal yang diberikan Tuhan. Oh Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terbaik yang akan memberikan yang terbaik juga bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan. Mari Bapa, Engkau membukakan Tuhan, oh pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang merindukan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan, menyediakan yang terbaik bagi mereka Bapa. Biarlah mereka terus memohon meminta belas kasih yang dari Tuhan, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak Tuhan Yesus, yang sesuai dengan kemampuan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga Tuhan saudara-saudari kami yang di sini Tuhan, yang merindukan oh buah keturunan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang membuka setiap rahim ibu-ibu yang di sini Tuhan, yang merindukan keturunan Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya Engkau akan memberikan Tuhan keturunan bagi setiap mereka yang oh Tuhan membutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dengan kerinduan-kerinduan saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah mereka tidak jemu-jemu berpengharapan terus hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap pihak keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan, pasangan, oh suami istri, baik anak-anak, baik dengan orang tua Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga demi keluarga ini semakin hari semakin rukun di dalam Engkau Bapa, semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang terbaik akan Kau nyatakan, akan Kau berikan Tuhan bagi setiap keluarga demi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa.
guru Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, Young Pro Tuhan, TC, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biar Tuhan yang terus campur tangan, yang memproteksi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami dapat mau Tuhan, berkenan Tuhan untuk datang memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Sekali lagi Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bekerja berkaryalah Engkau Tuhan atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, Pak Adi Putra bersama Ibu Eva, oh Pastor Hasudungan bersama Ibu Mahda Tuhan, Pastor Herman Tuhan bersama Ruth Tuhan. Kami serahkan Tuhan, pastor kami ini Tuhan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang terus campur tangan atas kehidupan mereka. Hikmahnya daripada Engkau Tuhan, biarlah Kau nyatakan bagi setiap pastor-pastor kami di tempat ini Tuhan, sehingga pelayanan mereka Tuhan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa buat bangsa negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami ada pada saat ini di negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari segala iri dan dengki Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan akan kokoh, akan teguh di dalam Engkau Bapa. Biarlah Tuhan yang terus melawat bangsa kami ini Tuhan. Kau memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik Bapak Presiden kami, Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh Tuhan, bawahan pemerintahan yang terbawah sekalipun Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Engkau menjamah setiap mereka Tuhan. Hikmat yang daripada Engkau Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap para pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan adil dan makmur Tuhan, sehingga Tuhan rakyatnya dapat hidup dengan sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pesta Demokrat tahun depan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus campur tangan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, menjauhkan dari segala Tuhan perselisih pahaman Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun pemimpin yang akan Tuhan diberikan, yang ditunjukkan kepada setiap kami Tuhan, kami percaya itu datang daripada Engkau Tuhan. Biar Engkau Allah yang memilih pemimpin kami yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami Tuhan akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami sudah angkatkan yang sudah kami naikkan Tuhan akan berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan pengharapan yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Saudaraku, kita bangkit berdiri, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus.
Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melihat satu kerinduan kami ya Bapa, datang ke tempat ini. Kami rindu Tuhan berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Sampaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, sehingga kehadiran kami di tempat ini sungguh kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap kami, khususnya buat hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kami mohon hikmat-Mu, harapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam buat kita semua. Saya berharap bahwa setiap kita yang datang ke tempat ini sudah mandi ya, karena susah air. Mungkin ada yang baru cuci muka aja. Iya. Hujan juga ya, banyak tantangan kita kalau kita mau setia ya. Kalau kita mau setia kepada Tuhan tuh banyak sekali tantangannya. Ada hujan, ada air yang nggak mengalir gitu ya. Kalau bulan lalu, bulan November kita telah belajar bersama-sama tentang Seize the Day. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan hari-hari yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, di penghujung tahun 2023 bulan Desember kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu faithful, tentang kesetiaan. Ya. Dan lewat tema ini kita akan sama-sama belajar, ya. Dan kita semua akan diingatkan akan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus buat seluruh umat manusia, termasuk kesetiaan kepada saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan yang ke-7, pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Saya akan coba menyampaikannya dengan perlahan-lahan saja ya, supaya kita semua mengerti. Sebab itu haruslah engkau ketahui ya, belum ya? Iya. Ulangan 7 ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Sebab itu haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya. Firman Tuhan di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 ini, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat Musa. Ya. Musa sampaikan kepada bangsa Israel, menegaskan kembali, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang memegang janjinya dan kasih setianya kepada engkau semua, ya, termasuk pada saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita senantiasa harus tetap mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya, karena Dia Allah yang setia, Allah yang kasih kepada saudara dan saya. Ya. Dalam segala permasalahan, pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, ya. Musa mengingat kembali kepada bangsa Israel akan kesetiaan Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel mengalami banyak sekali pencobaan. Ya. Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk pergi dari tanah Mesir, kemudian
Bangsa Israel berada di dalam gurun, ya, dan di situ ada banyak sekali perkara-perkara, kesukaran yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena keinginan mereka, keinginan duniawi mereka, keinginan nafsu mereka, ya. Sehingga beberapa kali bangsa Israel itu menyimpang dari jalannya Tuhan. Dia menyembah berhala-berhala kembali, dia mendirikan patung emas, kemudian menyembah patung emas itu. Ya. Karena apa? Tidak kuat untuk menjalani hari-hari yang dipenuhi dengan kesukaran-kesukaran. Ya. Dan Musa menegaskan bahwa Allah itu setia dan mengasihi orang-orang Israel. Ya. Dan Musa katakan berpegang teguhlah kepada perintahnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaran-kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel bisa juga terjadi dan bahkan telah terjadi, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pencobaan-pencobaan itu telah terjadi dan kita menghadapinya bahkan setiap hari. Kita menghadapi kesukaran-kesukaran karena firman Tuhan sudah katakan, ya, bahwa akan ada hari terakhir, datang masa yang sukar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, beginilah firman Tuhan. Dua Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, bila firman Tuhan, sudah ada, ya, kecil lebih, ya. Oke, tidak apa-apa, ya, saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Akan datang masa-masa yang sukar, ya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang menyebabkan masa sukar itu? Apa yang menyebabkan zaman itu akan menjadi zaman yang sukar? Ya. Dijelaskan karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Di sini nggak ada, ya. Akan menjadi hamba uang. Di sini nggak ada, ya. Ya. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Di sini nggak ada yang menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan tentang perubahan karakter manusia itu akan menyebabkan kita berada dalam masa-masa yang sukar, yang sulit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Masa yang sukar, saudara bisa bayangkan, ya, ketika kita berada mungkin di dalam satu komunitas di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang menjadi hamba uang, yang cinta akan uang. Jadi segala sesuatunya uang, duit, begitu, ya. Enggak salah sih, ya. Memiliki uang banyak itu bagus, tapi jangan cinta
sama uang. Ya. Karena itu bisa menyebabkan kesukaran. Karena firman Tuhan sudah katakan ada masa yang sukar. Kenapa? Karena manusia menjadi hamba uang. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Ya. Kalau kita berada di dalam komunitas, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, itu bisa jadi masalah. Itu bisa menjadi satu kesukaran buat saudara dan saya. Ya. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak berontak kepada orang tuanya. Kira-kira kalau anak-anak berontak kepada orang tuanya jadi masalah enggak? Jadi masalah. Pasti kehidupan orang tua, kehidupan keluarga itu menjadi sebuah kesukaran. Kalau anak-anaknya berontak kepada orang tuanya, ya. Tidak mau berdamai, apalagi ya, tidak ada yang mau berdamai. Ya. Jika bisa terjadi peperangan terus, ya. Tidak ada manusia yang mau berdamai. Yang terjadi adalah pasti pertengkaran, yang terjadi pasti perang, saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Suka menjelekkan orang lain, itu bisa menimbulkan kesukaran, bisa. Ya. Menjelekkan orang lain itu menjadi kesukaannya. Kalau suka makan bakso nggak apa-apa, suka makan BPK nggak apa-apa. Ini sukaannya adalah menjelekkan orang lain. Itu bisa jadi masalah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita disekelilingi oleh orang-orang yang suka menjelekkan orang lain, itu bisa jadi kesukaran buat kita untuk kita menjalani hari-hari kita. Ya. Tidak tahu berterima kasih, apalagi ya. Ya. Kita sudah tolong, bukannya berterima kasih, ya. Malah sebaliknya. Jadi kalau kita ada hidup di dunia ini dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, bisa sulit di kehidupan kita. Dan itu firman Tuhan sudah katakan. Berkhianat, ya. Tidak berpikir panjang alias sumbu pendek gitu ya. Tidak berpikir panjang. Ya. Pokoknya lakukan saja dulu. Nanti urusan belakangan saja. Tidak berpikir panjang. Dan semua itu disebabkan oleh karena manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Kesukaran akan terjadi ya karena manusia menuruti hawa nafsunya daripada menuruti kehendak Allah. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai orang percaya, bagaimana kita meresponnya? Ya, suatu kenyataan memang kita akan menghadapi, saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang dengan karakter yang seperti apa yang disebutkan tadi. Bagaimana kita harus bersikap supaya kita terus bisa fokus dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita didapati setia seperti lagu tadi. Ya. Supaya Tuhan mendapati kita menjadi orang yang tetap berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam segala pencobaan, kesukaran yang kita akan hadapi di hari-hari kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Allah kita adalah Allah yang setia, faithful. Yesus Allah yang setia. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Janji Allah dapat dipegang dalam kesulitan,
dalam kesukaran, dalam pencobaan-pencobaan yang akan kita alami, kita pegang janjinya Tuhan. Ya. Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Apa yang diperjanjikan oleh Tuhan kepada setiap saudara dan saya, itu pasti akan digenapi. Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ya, ada amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ketika masa kesukaran itu datang, ya, kita tidak boleh menyerah, nggak boleh give up, ya, nggak boleh down, ya, nggak boleh jatuh. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Setia itu menjadi karakternya Allah. Dia Allah yang setia. Itu sebuah karakternya Tuhan. Bukan pilihannya Tuhan dia mau setia atau enggak kepada kita, enggak. Itu menjadi sebuah karakter yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara, buat saudara dan saya. Ya. Dan karakter itu melekat pada diri Yesus. Ya. Nah, kalau dia katakan Allah yang setia, apa yang diperjanjikan, itu yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Apa janji Tuhan buat saudara dan saya? Ya. Mari kita sama-sama belajar apa janjinya Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, nggak bisa ditampilkan ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, karena ini penting banget ya, supaya kita lihat, oh beda ya, situ dengan sini ya. Oh ya, oke. Saya tadi ke sana. Beginilah firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Coba katakan kanan kirinya, sebab Allah setia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Setiap kita menghadapi yang namanya pencobaan. Ya. Setiap kita akan mengalami yang namanya kesukaran. Bahkan terkadang pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Karena hawa nafsu kita sendiri. Ya, makanya pikul salib, menyangkal diri dan pikul salib, itu sebuah perkara-perkara yang harus kita hadapi. Ada peperangan setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya. Keinginan daging itu selalu meluap-luap di dalam kehidupan kita. Rasanya sedikit disenggol, pingin marah gitu ya. Pingin marah sama orang. Ya. Pinginnya ngamuk begitu ya. Nah, terkadang kesukaran-kesukaran itu, pencobaan itu datang tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Karena karakter-karakter yang saya sudah sebutkan di atas itu bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Mementingkan diri sendiri, suka menjelekkan orang lain, tidak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Ya. Hal-hal itu bisa kita hadapi, ya.
bisa terjadi pergolakan, terjadi peperangan di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Ya. Tapi firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ya, Tuhan berbicara lewat firman-Nya pada hari ini bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Ini sebuah janji daripada Tuhan buat saudara dan saya, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Biasa itu artinya kalau kita menghadapinya, pencobaan itu gak masalah gitu. Gak masalah buat kita. Bukan sesuatu yang luar biasa, tapi biasa. Pencobaan itu, ya, tidak membuat kita kemudian menjadi jatuh. Ketika kita melalui pencobaan itu, firman Tuhan katakan pencobaan itu pencobaan yang biasa. Kenapa pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa? Ya. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita orang pintar, bukan karena kita punya jabatan, gelar, profesor, doktor, dan lain sebagainya, gitu ya. Bukan karena itu kita dapat melewati pencobaan itu. Bukan karena kuat gagah perkasa kita. Tapi karena Allah itu setia. Firman Tuhan sudah katakan tadi, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Karena kita punya Allah yang setia. Sebab Allah setia. Ya. Dan selanjutnya dikatakan, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena itu, karena apa? Karena Dia Allah yang setia. Karena itu, kata firman Tuhan, karena Dia Allah yang setia, sebab Allah itu setia, maka Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Karena Dia Allah yang setia, faithful. Dalam bahasa Ibrani disebutkan emunah, ya, yang jika diterjemahkan artinya menopang, bertahan, mendukung, dan dapat diandalkan. Jadi Allah kita, Allah yang setia, adalah Allah yang senantiasa dapat diandalkan dalam segala sesuatunya. Kalau Allah katakan berjanji kepada kita, maka hal itu akan dilakukannya, akan dikerjakan, makanya dapat diandalkan. Setia artinya menopang dalam segala sesuatunya. Menopang dalam segala sesuatunya, sehingga tidak dibiarkannya ya kita dicobai melebihi kekuatan kita. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi kesukaran, kita minta sama Tuhan dan kesukaran itu hilang. Enggak begitu ya. Cara kerja Tuhan tidak begitu. Kesukaran-kesukaran itu akan terus datang sama kita. Tuhan mau kita terus berjalan, fokus sama Tuhan, berharap sama Tuhan, andalkan Dia dalam segala sesuatunya, dan Tuhan yang akan memampukan kita, memberikan kekuatan, keteguhan untuk kita menghadapi masa-masa kesukaran itu. Sebab Dia menopang saudara dan saya. Ya? Menopang itu artinya ini mimbar, ya. Kalau ini saudara, ya, tidak dibiarkannya jatuh tapi ditopang oleh tangannya, ya.
Tuhan tidak membiarkan kita kemudian jatuh sampai tergeletak, tapi ditopang oleh tangannya Tuhan. Aduh, jadi berantakan. Sorry. Jadi berantakan. Nggak apa-apa ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kan ada pujian begini. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tidak dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak. Ya. Mazmur 37 ayat ke-24 tadi kita sudah nyanyikan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita punya Tuhan yang setia, artinya dapat diandalkan. Ya. Diandalkan itu artinya apa yang Tuhan sudah mulai, itu akan diselesaikan. Apa yang Tuhan sudah janjikan, itu akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Ia juga menggenapinya. Tuhan sudah berjanji. Ya, maka janji itu akan digenapi buat saudara dan saya. Ya. Kalau Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu masa depan yang penuh harapan, dan itu Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman, maka itu juga Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera buat saudara dan saya, dan itu juga Tuhan akan nyatakan buat saudara dan saya. Ada kata amin. Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, kata firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan cemas. Aku menyertai engkau. Menyertai itu artinya, ya, menyertai artinya kita jalan ke sana, terus Tuhan diam di sini, enggak begitu. Jalan ke sana, dia ikut. Ya. Tuhan ikut bersama-sama dengan saudara dalam kesukaran. Kadang-kadang dalam perjalanan itu banyak sekali kesukaran yang kita hadapi. Sering membuat kita kecewa, sering membuat kita marah. Sering membuat kita kadang-kadang mau putus asa aja rasanya gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kita dipegangnya. Ya. Tangan Tuhan memegang tangan kita. Itu janji firman Tuhan. Ya. Dia Allah yang setia. Apa yang diperjanjikan kalau Tuhan bilang, aku akan memegang engkau. Tanganmu, itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita jatuh. Tapi kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sebab tangan Tuhan yang senantiasa menopang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dia Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia,
Karena firman Tuhan katakan begini dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Setia itu menjadi karakternya Tuhan. Sekalipun kita tidak setia sama Tuhan. Ya. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini suara saya habis. Kelamaan belum ya? Belum waktunya ya? Iya. Sekalipun kita tidak setia, tapi Allah kita tetap Allah yang setia. Yang tidak setia itu kan sering manusia tidak setia kepada Allah. Allah ini sudah setia menyertai bangsa Israel. Ya, di sepanjang kehidupan bangsa Israel, penyertaan Allah itu sungguh nyata. Tapi bangsa Israelnya saja yang tegar tengkuk, ya, tidak mau setia. Manusia bisa tidak setia kepada Allah. Sedikit ada masalah, salahkan Tuhan. Bangsa Israel juga begitu. Nah, lebih baik kami kembali saja ke Mesir daripada kami mati di sini. Ya. Tuhan dipersalahkan. Ya. Kenapa gaji tidak naik-naik? Gitu ya. Tuhan dipersalahkan. Persepuluhan dan rajin. Ya. Mengembalikan persepuluhan, kenapa gaji tidak naik-naik? Kan Tuhan bilang tingkap langit akan dibukakan. Mana? Gitu ya. Ya. Ya, lihat kita, motivasi kita dalam memberi Bapak Ibu saudara dikasih. Kita tidak mau menyogok Tuhan ya. Ya, kalau kita memberi harapannya seperti berinvestasi gitu ya. Ada masalah sedikit, tinggalkan pelayanan. Ya. Ada masalah dengan gembala, tinggalkan pelayanan gitu ya. Ya. Gak masalah sih, ada masalah dengan gembala ya. Ya. Masalah gembala itu masalahnya juga banyak gitu ya. Kalau mau sharing, kalau mau curhat, masalah gembala itu banyak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tidak sedikit masalahnya gembala. Ya, kalau saya sharingkan curhat sama jemaat nanti nggak ada yang menjadi gembala nanti. Ya. Banyak permasalahan gembala itu. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan pelayanan kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya. Ya. Kalau mau dicari-cari banyak sikap dan perbuatan kita yang tidak setia dengan Tuhan. Ya. Kalau Allah kita Allah yang setia, seharusnya kita juga setia kepada Allah. Sehingga terjadi hubungan yang tidak pincang. Ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan, kita membangun ya dengan Tuhan. Dan di situ ada saudara dan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan setia dengan kita, seharusnya kita juga setia kepada Tuhan. Ya. Terkadang manusia memaknai kesetiaan itu berbeda. Sering BL katakan, ada jemaat baru, nggak ada jemaat yang setia. Ya. Apakah ketika saudara dan saya setiap minggu datang ke gereja, tidak pernah absen, ya, kemudian rajin memberikan persembahan, apakah itu setia? Apakah dengan mengembalikan persepuluhan setiap bulan, rajin tanpa bolong-bolong, itu bisa dikatakan setia? Apakah ketika saudara ambil bagian dalam pelayanan nggak pernah absen, apakah itu kesetiaan? Ya. Orang yang setia itu adalah orang yang dapat diandalkan. Ya. Apa yang sudah dimulai akan diselesaikannya dengan baik. Ya. Apa yang Tuhan sudah percayakan akan dilakukannya sampai tuntas, tidak di tengah jalan. Apa yang sudah dimulai, dia akan kerjakannya sampai selesai. Makanya firman Tuhan katakan ya tentang talenta itu. Hai hambaku yang setia,
Ya, kepada hambanya yang dikasih 2 talenta dijadikan 4, dikatakan, hai hambaku yang setia. Ya. Dia melakukannya yang terbaik. Bagaimana caranya supaya talenta 2 itu menjadi 4. Ya, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Di perusahaan juga demikian. Ya, orang dipercaya itu adalah orang yang bisa diandalkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, apa yang dipercayakan dia kerjakan dengan sebaik-baiknya sampai selesai dengan baik. Nah, itu adalah orang yang setia. Ya. Dan karakteristik orang yang setia ini sangat langka. Susah mencari orang yang setia. Ya. Susah di zaman pada saat ini mencari orang yang setia. Karakteristik punya karakter setia itu sungguh luar biasa. Ya. Amsal 20 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan begini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Menjadi barang langka gitu ya, menjadi karakter yang sangat langka untuk mendapatkan orang-orang yang setia. Ya. Orang yang setia tidak hanya pandai memulainya, tapi juga pandai menyelesaikannya, segala sesuatunya, apa yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan dari awal, kemudian dia selesaikan. Sampai selesai, dia tidak tinggalkan di tengah jalan. Ya. Diselesaikannya. Paulus katakan begini, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir. Ya. Paulus sampaikan itu. Apa yang menyebabkan dia bisa mengakhiri pertandingan yang baik? Apa yang menyebabkan dia bisa mencapai garis akhir? Karena dia memelihara iman. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang setia bukan karena kemauan kita, bukan karena kuat gagah perkasa kita. Kalau dengan kekuatan kita nggak sanggup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang semakin setia sama Tuhan, ya, perbesar kapasitas iman kita. Setiap hari perbesar kapasitas iman kita. Aku telah memelihara iman, karena Paulus memelihara imannya, sehingga dia dapat mengakhiri pertandingan yang baik, ya, mencapai garis akhir. Kita boleh kehilangan apa saja, harta kita boleh, ya, apa saja, tapi kita tidak boleh kehilangan iman kita. Ya. Iman kita jangan sampai hilang. Ya. Peliharalah iman. Ya. Kalau kita sudah memulai satu pertandingan yang baik, kita menyelesaikannya sampai akhir. Never ever give up. Ya. Tidak akan pernah membiarkan kamu jatuh. Tuhan tidak akan pernah membuatkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan senantiasa menopang saudara dan saya. He will never let you down. Ya, tidak pernah dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak. Ya. Kesetiaan adalah dasar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Ya. Setialah pada Tuhan. Ya. Setia. Mungkin saat ini kita punya pencobaan. Aduh, kalau senggol sedikit maunya marah saja gitu ya. Gampang kecewa dan lain sebagainya. Ya. Setia dalam perkara kecil. Ya. Karena dikatakan tadi pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan dalam pencobaan biasa.
Kemarahan kita bisa kita kendalikan. Kekecewaan kita bisa kita kendalikan. Bersama dengan Tuhan. Ya. Setia aja sama Tuhan. Kalau mau marah dengan Tuhan, ya, rasanya mau marah ini, tunggu, ya. Jangan marah dulu, setia aja terus, ya. Nanti Tuhan akan jadikan kita orang yang punya kapasitas besar, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya. Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan katakan begini, sebab itu haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian, yang kasih setia terhadap orang yang dikasihinya, ya, dan pegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Kita mau pegang apa yang jadi perintahnya Tuhan. Ya. Masa kesukaran akan kita alami, bahkan mungkin sudah kita alami, Bapak Ibu saudara yang dikasih. Ya. Oleh sebab itu pelihara iman kita. Setia adalah karakternya Allah. Dia akan selalu setia, saudara. Walaupun kita tidak setia, Dia akan tetap setia. Ya. Walaupun kita meninggalkan Dia karena kecewa, tapi Dia akan tetap setia sama saudara, dipegang. Ya. Gimana pun keadaan kita, Dia tetap setia. Ya. Mungkin ada masa lalu kita yang tidak baik, yang menyebabkan kita mengalami kesukaran pada saat ini. Ya. Minta Tuhan memulihkan. Ya. Minta Tuhan memulihkan kita. Ya. Dia Allah yang setia. Dia yang Allah yang senantiasa akan menolong kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Apa yang saya bicarakan tadi, apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saudara dan saya perlu punya iman yang besar, ya. Tanpa iman kita tidak akan pernah dapat merasakan apa yang saya sampaikan tadi. Pertolongan Tuhan, di mana pertolongan Tuhan? Penyertaan Tuhan, di mana pernyataan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saudara perlu beriman kepada Tuhan. Ya. Sehingga sungguh-sungguh nyata sampai kita benar-benar melihat secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari pertolongan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan firman Tuhan tidak menjadi omong kosong, tapi benar-benar dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau saya katakan tadi, Dialah yang setia yang akan menolong kita. Mari bersama-sama kita belajar, ya, supaya kita benar-benar melihat bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata. Ya, dalam segala permasalahan, kesukaran yang kita hadapi, berharap kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam segala sesuatunya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita minta Tuhan menguatkan kita lewat iman. Bukan karena kuat gagah perkasa kita untuk kita menjadi orang yang setia, ya, tapi karena iman kita yang memampukan kita. Selidiki aku. Ya, silakan well-nya. Silakan. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara.
hatiku, ya Bapa. Pujian ini tidak hanya sekedar kata-kata, tapi sesungguhnya Tuhan hadir dan melihat setiap hati kita. Dia tahu, Tuhan tahu, sangat paham sekali, Tuhan sangat mengerti sekali, ya, apa yang saudara dan saya jalani, kesukaran apa yang kita jalani, dan bagaimana hati kita meresponi setiap kesukaran. Tuhan sangat paham, Tuhan sangat mengerti. Kita mau hati kita diubahkan senantiasa Bapak Ibu Saudara dikasih. Kesukaran itu akan selalu datang, tapi biarlah hati kita yang diubahkan oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ya. Tuhan sudah menyelesaikan satu pekerjaan yang luar biasa. Tuhan sudah menyelesaikan apa yang diperjanjikan, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetelestai sudah selesai di kayu salib. Allah yang setia itu sudah menyelesaikan suatu karya yang luar biasa. Dari awal Tuhan firmankan, dan Tuhan apa yang diperjanjikan Tuhan selesaikan sampai di kayu salib. Dan kita percaya bahwa janji-janji Tuhan yang lain juga akan digenapi di dalam kehidupan kita. Percaya saja, ya, percaya saja, andalkan Dia, biarkan Dia menjadi harapan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Anggur sebagai roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah yang dicurahkan buat saudara dan saya. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Kita angkat anggurnya, tangan kanan kita. Demikianlah Ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai murid Yesus, kita memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
kesempatan yang Tuhan berikan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah disampaikan hari ini, biar kami terima dengan iman kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, di dalam penyampaian firman Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal Bapa yang dia kerjakan. Biarlah Tuhan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami yang mendengarkan bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Saudaraku, ada yang pertama kali datang ibadah bersama dengan kita? Tidak ada ya? Jemaat yang setia. Persembahan ada di setelah pintu, saudaraku, jangan lupa memberikan persembahan. Dan juga saya ingatkan kembali ada undangan di WA untuk anak kami Andre, ada syukuran hari ini bagi yang bisa hadir. Kalau bisa semua hadir di sana ya siang hari ini. Itu aja mungkin kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian satu lagi, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terima kasih terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku melestari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan mendapati kami dalam keadaan tetap setia pada akhirnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis finish, dan aku memelihara iman. Terpujilah Allah yang baik. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, dalam segala kesukaran yang dihadapi, dalam menjalani kehidupan, memikul salib, menyangkal diri, adalah satu pergumulan yang berat. Tapi Tuhan berjanji untuk menolong kami, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan sebagai manusia, sebab Allah itu setia. Kami sungguh diingatkan, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, tanpa kehadiran-Mu Tuhan, kami tidak akan sanggup
hari-hari kami. Tapi karena Engkau baik, tapi karena Engkau setia kepada setiap kami, maka kami boleh menjalani hari-hari kami sampai kami ada pada saat ini. Dan kami sungguh mempercayai ya Bapa, penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Tuhan akan menyertai kehidupan kami senantiasa. Jadikan kami seorang hamba, jadikan kami seorang murid, jadikan kami orang-orang yang juga setia dalam memegang janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, yang letih lesu, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, berdoa untuk hamba-hambamu yang dengan setia melayani di tempat ini. Tuhan, bukan karena kuat kemampuan dia, Tuhan sudah melayakkan, Tuhan sudah mempercayakan satu pekerjaan yang baik buat setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan bagi kami untuk kami meneruskannya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, kesehatan terus akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kami akan pulang. Biarlah damai, sejahtera daripada Allah Bapa di surga, Roh Kudus yang manis, yang senantiasa akan menyertai kehidupan saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.